Keluarga minta transparansi kasus pembunuhan Juwita. Polairut Kalimantan Selatan tangkap 2 pengedar narkoba. Iran dan Argentina lolos ke Piala Dunia. Selamat pagi saudara, Kompas TV Independen terpercaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda Sabtu 29 Maret 2025. Selain berita tadi, kami juga memiliki berita menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicola, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, saudara. Mengawali berita pertama, saudara, kasus pembunuhan jurnalis di Banjarbaru. Polisi periksa 5 saksi dan masih berkoordinasi dengan Polisi Militer Angkatan Laut. Sejumlah bukti dan petunjuk telah dikumpulkan kepolisian terkait kasus pembunuhan jurnalis perempuan di Banjarbaru yang diduga dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut di Balikpapan berpangkat Kelasi 1 berinisial J. Polisi telah memeriksa 5 saksi namun belum termasuk terduga pelaku. Saat ini kepolisian masih berkoordinasi dengan Polisi Militer Angkatan Laut untuk menyerahkan berkas dan barang bukti terkait kasus ini. Saat ini sudah mengumpulkan data bukti, petunjuk-petunjuk. Nah, rencana nanti kami akan berkoordinasi dengan Pom AL. Saksi sudah sekitar 5. Termasuk terduga ya? Belum. Posisi terduga ini di sini? Ya, mungkin kalian lebih tahu lah itu. Karena kan kita, kalau kita ada batasan-batasan. Polisi juga memastikan bukti yang dikumpulkan telah lengkap dan segera dikoordinasikan dengan Polisi Militer Angkatan Laut. Nabila Seva, Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Keluarga Juwita, jurnalis media online asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meminta polisi transparan dalam penyelesaian kasus kematian Juwita yang dinilai janggal. Pernyataan ini diungkap keluarga pasca Komandan Denpom Lanal Balikpapan, Mayor Laut PM Ronald Ganap, menyampaikan oknum anggotanya yang berpangkat Kelasi 1 berinisial J diduga terlibat dugaan pembunuhan. Kasus kematian Juwita, jurnalis media online asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, semakin terungkap. Setelah Komandan Denpom Lanal Balikpapan, Mayor Laut PM Ronald Ganap mengumumkan oknum anggotanya yang berpangkat Kelasi 1 berinisial J diduga terlibat dalam pembunuhan Juwita. Keluarga korban tak menampik jika terduga pelaku merupakan calon suami Juwita yang rencananya akan menikah pada bulan Mei 2025. Kabar ini menjadi jawaban dari keluarga Juwita yang merasa ada kejanggalan pada kondisi kematian Juwita karena menilai bukan karena kecelakaan tunggal dengan ditemukannya memar tak wajar pada tubuh korban. Keluarga Juwita meminta agar polisi mengungkap kasus ini secara transparan. Seberat-beratnya. Bahkan wajib hukuman mati, permintaan dari pihak keluarga dan ulun pribadi sebagai kakak yang merasa kehilangan. Sebelumnya, pada Sabtu sore Juwita ditemukan meninggal di tepi jalan kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru. Keluarga korban juga menuntut agar proses hukum dilakukan melalui peradilan sipil tanpa melibatkan peradilan militer dan memberikan hukuman mati kepada pelaku. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Hampir satu pekan pasca kematian Juwita, redaktur Newsway, Suroto, mengungkapkan rasa kehilangan yang mendalam. Juwita, jurnalis perempuan yang aktif di Banjarbaru dan Martapura, meninggal dalam kondisi yang masih menyisakan banyak pertanyaan. Kematian Juwita, jurnalis media online Newsway, meninggalkan duka bagi keluarga dan kolega. Redaktur Newsway Suroto mengakui kehilangan Juwita terasa sangat besar, mengingat peran aktifnya di wilayah Banjarbaru dan Martapura selama 2 tahun. Suroto menegaskan kematian Juwita tidak terkait dengan karya jurnalistiknya. Sebabnya Juwita sebelumnya meminta keringanan untuk mengurangi jumlah liputan sehari-hari karena mengikuti magang dan menyelesaikan skripsi kuliahnya, sehingga tidak dibebankan dengan proyeksi liputan yang berat. Kedua, tentunya kami selaku perusahaan yang menaungi Juwita meminta kepada aparat hukum bahwa kasus ini harus diselesaikan secara tuntas. Apa motifnya? Lalu bagaimana hukum itu bisa ditegakkan dan akhirnya pelaku atau yang diduga pelaku nantinya atau pelaku itu harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Dengan dugaan kematian yang tidak wajar, redaktur Newsway ini mendorong polisi untuk menuntaskan kasus ini dan menelusuri motif yang diduga melibatkan oknum TNI Angkatan Laut. Suroto juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyelesaian kasus ini. Arpawi, Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Akibat diterjang angin dan hujan lebat, sebuah pohon besar di Komplek Herlina Perkasa, Sungai Andai tumbang. Beruntung pohon tak menimpa rumah warga, namun jalan rusak akibat terdampak akar yang tercabut. Beginilah kondisi Jalan Kayu Manis, Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin pasca hujan lebat yang terjadi pada Jumat pagi. Sebuah pohon tumbang, namun beruntung robohnya tidak ke arah jalan dan tidak merusak rumah warga sekitar. Angin hujan lebat ribut itu lah. Ya, ini rumah warga. Karena ujungnya aja ada dahannya itu lah. Yang dahannya kan hancur. Cuma ada ujungnya aja. Akibat pohon tumbang ini, sebagian badan Jalan Kayu Manis di Komplek Herlina Perkasa, Kelurahan Sungai Andai rusak terbongkar. Diduga lantaran terdampak akar pohon tersebut bersama tumbangnya pohon. Naufal Rafif, Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kota Banjarbaru gelar inspeksi mendadak jelang Idul Fitri di pasar tradisional. Inspeksi pastikan ketersediaan bahan pokok terpenuhi hingga Idul Fitri. Dari sidak yang dilakukan di Pasar Bauntung oleh tim TPID, terdapat sejumlah komoditas yang menjadi perhatian, yakni bawang merah, bawang putih, dan cabai, karena mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan harga bawang merah selama 2 minggu terakhir dari Rp35.000 menjadi Rp45.000 per kilogram diyakini terjadi karena berkurangnya pasokan, sebab musim panen bawang diperkirakan baru terjadi pada Mei mendatang. Ya, jadi kita memastikan bahwa stok itu ada gitu ya, aman untuk masyarakat. Dari pantauan kami, beberapa produk memang ada yang mengalami kenaikan seperti bawang merah, ya, bawang putih, cabai. Sementara itu, toko penyedia bahan pangan yang disidak membenarkan harga bahan pokok yang dijual relatif naik, terutama bawang merah. Saya katakan tadi relatif naik karena di Banjar sudah banyak tutupan toko. Jadi sekarang kita kan bisa lagi beli ke Banjar, dan berarti juga ada. Karena harganya pun naik, di Banjar kita menjual harga naik juga. Sementara harga daging ayam juga alami kenaikan dalam 1 minggu terakhir, dari Rp24.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Berbeda dengan daging ayam, harga daging sapi stabil di angka Rp160.000 per kilogram. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Polairut Kalimantan Selatan tangkap 2 pengedar narkoba. Informasi selengkapnya saudara sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Kompas Kalsel, saudara. Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Kota Pontianak, Kalimantan Barat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah fasilitas umum. Masyarakat yang kedapatan merokok langsung didenda. Pengetatan pengawasan kawasan tanpa rokok di Kota Pontianak terus dilakukan lewat sidak yang digelar Satgas Kawasan Tanpa Rokok di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Pontianak Kota, Barat, Tenggara, dan Selatan. Sidak menyasar sejumlah kafe hingga rumah sakit. Hasilnya masih ditemukan warga yang melakukan pelanggaran. Warga yang terjaring langsung dikenakan denda tindak pidana ringan atau tipiring. Hasil monitoring dan evaluasi dari lapangan hari ini alhamdulillah berjalan sukses dan lancar. Memang kita temukan beberapa kendala dalam arti sebenarnya tidak ada satupun kawasan 7 tatanan yang masuk di Perda KTR Nomor 10 Tahun 2010 itu yang tidak tahu bahwa mereka masuk dalam 7 tatanan yang tercantum dalam Perda. Karena sebelum kita melakukan kegiatan tipiring gabungan itu sebenarnya sudah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh teman-teman puskesmas. Ternyata meskipun usia Perda ini sudah lebih dari 15 tahun masih ada kita temukan pelaku usaha maupun pengunjung dari tempat-tempat usaha yang masih merokok di area pabrik, di tempat umum. Nah, mungkin di sini ke depan perlu kita lakukan satu terobosan di mana usaha sebelum buka usaha itu mulai dari perizinan sudah dilakukan edukasi. Seperti apa sih idealnya sebuah usaha? Apabila memang di usaha itu nantinya akan ada aktivitas merokok dari pengunjung. Sebelum dilakukan penegakan tipiring, edukasi dan sosialisasi peraturan daerah atau Perda Kawasan Tanpa Rokok sudah dilakukan lewat petugas puskesmas. Namun masih ditemukan pemilik usaha dan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perda tersebut. Dion, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin resmikan ruas jalan yang menghubungkan Jalan Ahmad Yani dengan pintu masuk Bandara Syamsuddinor. Warga berharap pengawasan gencar dilakukan untuk kurangi kegiatan negatif kenakalan remaja di jalan ini. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin resmi membuka akses jalan baru menuju Bandara Syamsuddinor di Kota Banjarbaru. Ruas jalan yang menghubungkan Jalan Ahmad Yani dengan pintu masuk bandara dengan panjang 2,7 km ini diberi nama Jalan Syamsuddinor. Stop hijaunya karena itu kurang, nah ini kita lengkapi. Nah hari ini di bulan Ramadan yang baik ini maka kita akan meresmikan jalan hari ini. Kita beri nama jalan ini Jalan Syamsuddinor. Peresmian jalan ini disambut gembira warga karena mempersingkat waktu perjalanan ke bandara. Pendapat saya ya senang saja. Jadi akses ke bandara semakin dekat, enggak kayak dulu keliling. Juga lebih lebar gitu Pak ya? Ya, lebih lebar. Kendati demikian, warga menyayangkan adanya aktivitas negatif yang dilakukan remaja seperti balap liar dan berharap setelah peresmian pengawasan gencar dilakukan. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Seorang pria di Samarinda, Kalimantan Timur ditangkap polisi usai mencuri di rumah yang ditinggal pemilik yang mudik. Tak tanggung-tanggung, pelaku membawa kabur sejumlah perabotan dan alat elektronik hingga mobil pemilik rumah. Polsek Kota Samarinda, kemudian akhirnya setelah juga dibantu oleh unit Jatantras dari
Polresta Samarinda menangkap AA yang beraksi mencuri di rumah warga Jalan Sungai Kapih yang ditinggal mudik pemiliknya. Pelaku membobol rumah korban di siang hari saat melihat lampu yang masih menyala. Sejumlah perabotan rumah tangga, alat elektronik, bahkan mobil korban dicurinya. Aksi pelaku terbongkar saat menawarkan mobil curiannya di media sosial. Jadi siang hari ditemukan rumahnya dalam keadaan lampu menyala, sepi, tidak ada orang, sehingga timbullah niat dari si pelaku untuk melakukan tindakan kriminalitas. Sehingga akhirnya pelaku bisa mengambil mulai dari televisi, kemudian juga mengambil perangkat CCTV, dan kemudian akhirnya si pelaku juga menemukan kunci mobil. Ya, kunci mobil Taruna yang ditaruh si penghuni di dalam rumahnya. Pelaku kini ditahan di Polsekta Samarinda Kota dan dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Direktorat Polairut Polda Kalimantan Selatan menangkap 2 pengedar narkoba. Dari mereka ditemukan 400 gram sabu bernilai ratusan juta rupiah. Para pelaku ditangkap setelah penyidikan polisi atas informasi dugaan transaksi narkoba di wilayah Kelayan, Kota Banjarmasin. Modus operandi yang digunakan adalah dengan meletakkan sabu di tempat tertentu, kemudian barang tersebut akan diambil oleh pembeli sesuai instruksi pengedar. Barang bukti yang berhasil disita dalam pengungkapan kasus ini ialah 4 kantong sabu dengan total berat 400 gram, 1 kardus coklat, 1 unit mobil Avanza, dan 3 unit handphone. Saudara AP memberitahukan titik pengambilan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut kepada AS alias A. Selanjutnya saudara AS alias A memerintahkan saudara AR alias B, AA alias H, MRF alias R untuk mengambil narkotika jenis sabu di titik pengambilan di bantaran Sungai Martapura. Para pelaku terancam pidana di atas 5 tahun dan denda 800 juta rupiah. Dalam kasus ini, 1 pelaku dalam pencarian orang. Polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap pelaku yang masih buron, serta mengungkap lebih banyak informasi terkait jaringan narkotika ini. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.